Jangan bilang siapa-siapa ya. Tapi gue sendiri lihat, dia tuh dapat kuota haji langsung berangkat, bukan yang reguler. Itu jalur khusus, mahal banget, bisa ratusan juta. Katanya sih lewat orang dalam. Ya gimana ya, publik cuma lihat dia upload foto di Mekah, dibilang rezeki artis. Tapi yang mereka nggak tahu, itu semua ada harga dan koneksi di baliknya. Orang biasa, nunggu bisa sampai 30 tahun, tapi dia langsung berangkat duduk di VIP lagi. Apa jadinya kalau sesuatu yang kamu anggap biasa ternyata punya sisi gelap yang mengejutkan? Hari ini kita akan bahas topik yang jarang diangkat, tapi penting banget untuk diketahui. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan tekan like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten informatif lainnya. Yuk, kita mulai. Namaku Salsa Mahadewi, usia 32 tahun. Lahir di Bandung, dibesarkan di Yogyakarta, dan memilih mengasingkan diri di sebuah kota kecil di Denmark bernama Copenhagen, setelah semuanya di tanah air menjadi terlalu berat untuk dipikul sendirian. Aku tak pernah membayangkan akan meninggalkan Indonesia dengan cara seperti itu. Dulu, aku percaya jurnalisme adalah jalan suci, bahwa kebenaran bisa menang jika dituliskan dengan jujur. Tapi aku keliru. Tulisan terakhirku tentang kasus perampasan tanah adat di Kalimantan membuatku kehilangan segalanya. Redaksi melepasku. Rumah kontrakan diincar, bahkan ibuku ditekan lewat jalur aparat. Aku tahu, aku sudah melewati batas yang tak kasat mata. Maka pada tahun 2021, dengan visa pelajar yang kugunakan sebagai tameng, aku terbang ke Eropa dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, aku hidup sebagai diaspora bayangan, tak punya status pasti, hanya bergantung pada pekerjaan menulis lepas dan sedikit dana dari organisasi HAM internasional. Tapi disinilah justru aku menemukan kembali panggilanku, menjadi suara bagi yang tak punya suara. Sejak 2023, aku menjalankan sebuah blog investigatif anonim bernama Langit Kelima, tempat para whistleblower bisa mengirimkan dokumen, cerita, dan pengakuan. Beberapa laporan di blog ini bahkan sempat diangkat oleh media-media internasional. Tapi tak ada yang mempersiapkanku untuk kiriman yang datang pada 14 Mei 2025 itu. Hari itu, sebuah paket kecil tiba di kotak surat apartemenku. Dan ada pengirim. Hanya tulisan tangan sederhana. Untuk S, dari yang tak dikenal demi yang tak terdengar. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah flash disk putih polos tanpa merek. Ringan, tak mencolok. Tapi aku sudah cukup lama di dunia ini untuk tahu. Benda-benda kecil bisa membawa bom paling besar. Aku menyalakan laptop tuaku yang sudah terenkripsi ganda, lalu mencolokkan flash disk itu dengan tangan sedikit gemetar. Satu folder muncul di layar, bertuliskan, Mekah, bukan untuk mereka yang paling membayar. Folder itu berisi lusinan dokumen, memo internal Kementerian Agama, rekaman pembicaraan via Zoom, daftar transfer bank luar negeri, serta, yang paling mencolok, foto-foto CCTV dari ruang tamu rumah seorang tokoh politik bernama Sahroni, seorang anggota DPR yang dikenal flamboyan dan dermawan setidaknya di mata publik, tapi satu video membuat napasku tercekat. Cuplikan video dari CCTV menunjukkan seorang wanita mengenakan jaket ojek online warna hijau tua, masuk ke dalam rumah besar bergaya kolonial, seperti hendak mengantarkan paket. Tapi alih-alih keluar dalam hitungan detik, dia masuk ke ruang tamu, melihat sekeliling, lalu memungut flash disk putih yang tergeletak di atas meja kaca. Gerakannya cepat, ragu, tapi jelas disengaja. Ia sempat melihat ke arah kamera CCTV, dan wajahnya terlihat jelas. Aku terdiam. Tanganku otomatis membuka file teks bernama pengakuan.txt yang juga ada di dalam flash disk. Isinya singkat tapi menohok. Air mataku menetes. Aku bukan perempuan sentimental, tapi tulisan itu menusuk. Karena aku tahu, dia menaruh hidupnya di tangan orang asing sepertiku, dengan satu harapan, kebenaran menemukan jalannya sendiri. Aku tak langsung menyebarkan informasi ini. Hari-hari berikutnya kuhabiskan menyusun potongan data itu. Ada alur uang dari biro haji swasta ke rekening-rekening pribadi. Ada notulen rapat internal di mana disebutkan perlu memoles citra dengan nama-nama publik figur agar sistem tak dicurigai. Nama Menteri Agama, Yakut, muncul di 2 memo digital, memberi persetujuan pembagian kuota luar skema. Istilah yang belum pernah kudengar. Ini bukan sekadar korupsi, ini pengkhianatan dalam bentuk paling licik. Menggunakan nama Tuhan untuk memperkaya diri. Dari sinilah semua berawal. Dari satu flash disk putih, dari satu pengantar makanan, dan dari satu janji dalam hati. Aku tak akan diam lagi.
Setelah bertahun-tahun menjadi eksil di Denmark karena tekanan politik di tanah air, aku pikir tak akan ada lagi yang bisa mengguncang hatiku. Aku salah karena flash disk putih itu bukan sekadar bukti. Itu adalah pengakuan berdarah dari sebuah sistem yang sudah lama busuk dan kini mulai membusuk lebih cepat. 3 hari setelah paket itu kuterima, aku akhirnya memutuskan mengunggah sebuah tulisan di langit kelima. Bukan isinya tentu, hanya sebuah isyarat bagi si pengirim bahwa pesan telah diterima. Tuhan menyaksikan walau yang di dunia memilih menutup mata. Aku mendengarmu, wahai yang tak dikenal. Tak sampai 24 jam, seseorang mengirimiku pesan terenkripsi via kanal yang hanya diketahui segelintir whistleblower. Nama pengirim hanya tertulis, Ojol P. Pesan itu singkat. Saya tahu kakak sudah buka flash disknya, tapi ada cerita yang belum sempat saya tulis. Kalau kakak bersedia, saya ingin ceritakan lewat rekaman suara. Bukan karena saya pengen terkenal, tapi saya takut mati dalam diam. Aku membalas, memberinya jalur aman untuk mengirim rekaman. 2 hari kemudian, file suara berdurasi 19 menit masuk ke kotak terenkripsiku. File itu berjudul, Pengakuan Seorang Pengantar. Dengan jantung berdegup kencang, aku mengenakan headphone dan mulai mendengarkan. Halo, Kak Salsa, kalau kakak dengerin ini, berarti saya masih hidup. Atau mungkin udah enggak, saya juga enggak tahu. Saya Rika, bukan nama asli. Saya kerja jadi driver ojol sejak pandemi. Gagal jadi guru karena sekolah saya diserang tutup. Pindah ke Jakarta, numpang di kosan sepupu. Hidup seadanya. Hari itu saya dapat orderan aneh. Ada nama pengirim, tapi nomornya nyasar. Nama penerima, Pak Sahroni. Lokasinya jelas, rumah besar di Senayan. Tapi yang aneh, nggak ada makanan yang harus saya ambil. Ordernya fiktif. Tapi sistem bilang dibayar lunas. Udah gitu, ada catatan. Langsung antar, jangan dibatalkan. Saya pikir, mungkin ada yang iseng atau nyasar. Tapi karena udah sampai, ya saya masuk. Satpam nggak ada. Gerbang kebuka. Rumahnya, Masya Allah, mewahnya bukan main. Gede, tapi sepi. Saya ketuk pintu. Nggak ada jawaban. Tapi pintu itu nggak dikunci. Saya panggil-panggil, tetap sunyi. Terus saya lihat ada suara kayak TV dari lantai atas. Mungkin ada orang, tapi saya takut. Saya cuma lihat ke dalam bentar, dan di meja tamu itu ada flash disk putih. Kecil. Kayak sengaja ditinggal. Saya nggak tahu kenapa, Kak. Tapi entah ada dorongan apa, saya masuk, ambil flash disk itu, dan keluar buru-buru. Malamnya saya ke warnet, colok ke komputer, dan, ya Allah Kak, isinya bikin perut mual. Ada daftar kuota haji, nama-nama yang dikasih jatah khusus. Tapi beberapa nama itu, saya tahu dari infotainment. Mereka artis. Ada yang penyanyi, ada juga yang influencer ceramah agama, tapi mereka bukan petugas. Bukan lansia, bukan siapa-siapa. Tapi kuota haji VIP, langsung jalan. Terus saya lihat dokumen internal, surat dari pejabat Kemenak. Ada tanda tangan yang katanya Menteri Agama. Namanya Yakut. Tulisannya, setujui jatah tambahan sesuai koordinasi DPR. Lalu saya buka rekaman suara. Ada orang ngobrol, suaranya 2 laki-laki. Satu kayaknya Pak Saroni, satu lagi saya nggak kenal. Tapi mereka bahas harga kursi haji, Kak. Bahasa mereka kasar. Saya ingat satu kalimat, lu tenang aja bro. Artis udah gua siapin buat pencitraan. Lu tinggal berangkat, pulang-pulang tinggal deklarasi haji mabrur. Yang penting setoran beres. Saya muntah habis itu. Bukan karena jijik, tapi marah. Kok bisa, Kak? Orang tua saya aja nunggu antrian haji 19 tahun. Tetangga saya jual sawah buat daftar haji reguler. Tapi ini dijual-jualin kayak tiket konser. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya percaya satu hal. Kalau saya mati karena ini, setidaknya ada orang yang ngerti dunia ini udah keliru banget. Jadi saya kirim ke kakak. Karena saya percaya, kakak bukan wartawan TV yang cuma mau rating. Saya baca tulisan kakak soal warga adat yang digusur. Saya tahu kakak pernah diancam juga. Kak, kalau saya hilang, tolong kasih tahu orang-orang. Surga nggak bisa dibeli pakai kursi pesawat. Agama itu suci, tapi kita yang bikin dia kotor. Aku berhenti memutar rekaman di menit ke-17. Butuh waktu untuk mencerna semuanya. Suara Rika bergetar, tapi tidak takut. Ia hanya kecewa. Sama seperti aku dulu, saat pertama kali menyadari bahwa negara ini bisa membeli doa dan menjual ibadah. Aku menatap layar laptopku. File-file itu sekarang punya makna baru, bukan sekadar data, tapi warisan terakhir dari seseorang yang mempertaruhkan nyawanya untuk membocorkannya. Aku menyandarkan kepala ke kursi. Di luar, salju turun pelan-pelan, membungkam dunia.
Tapi di dalam pikiranku, suara Rika tak akan pernah berhenti bergema. Kalau saya hilang, tolong kasih tahu orang-orang. Aku berjanji. Rika, kau tak akan hilang. Cerita ini baru saja dimulai. Sejak rekaman pengakuannya ku dengar, aku merasa tidak lagi bekerja sebagai jurnalis. Aku merasa seperti pendeta yang sedang menggali kuburan para nabi palsu. Data dalam flash disk itu seperti labirin kotor. Penuh memo internal, log keuangan, dokumen resmi berstempel, hingga potongan rekaman suara. Tapi satu folder mencolok. Namanya Jatah and Komisi. Rapat dalam folder itu berisi 7 file audio. Semuanya direkam secara diam-diam. Nama-nama file tampak seperti tanggal dan inisial. Aku memilih yang pertama. Saat file dibuka, suara pelan seorang laki-laki muncul, seperti direkam dari kantong baju atau tas. Ruangan agak bergema, seperti ruang rapat pribadi. Tapi isi pembicaraannya langsung mengeringkan darahku. Laki-laki 1. Gue minta kuota DKI nambah. Masalahnya ini permintaan artis. Bisa naikin elektabilitas kalau mereka berangkat bareng. Laki-laki 2. Artis siapa aja? Laki-laki 1. Ada Maya H, Zaki R, sama satu pasangan yang baru nikah itu. Yang sering upload ngaji-ngaji itu siapa? Laki-laki 2. Oke, tapi setoran harus masuk dulu. Kita pakai jalur non-kuota, slot haji khusus. Nanti biayanya 500 juta per nama, tapi kasih invoice-nya atas nama Travel Syariah. Laki-laki 1. Jangan bikin invoice yang mencurigakan. Pakai nama yayasan, lebih aman. Laki-laki 2. Sip, dan lo pastiin mereka posting. Bikin testimoni rohani. Yang penting brandingnya Haji Mabrur bersih dari politik. Keduanya tertawa pelan. Aku menutup laptop dan menunduk dalam diam. Tertawa mereka terus berulang di telingaku. Rasanya seperti tertawa di atas kepala orang-orang tua yang sudah 20 tahun menunggu keberangkatan haji. Lalu aku buka file kedua. 2024.8.3 Kali ini, suara jelas. Seorang pria dengan nada otoritatif. Entah kenapa aku langsung tahu, ini suara Yi, sang menteri. Tidak disebutkan namanya di rekaman, tapi dalam transkrip yang tertulis di file.txt, nama lengkapnya muncul, Yakut, Menteri Agama Republik Indonesia Y. Jatah kuota tahun ini dari Arab nambah 20.000. Tapi kita nggak bisa bagiin langsung, harus disebar lewat channel yang mau kerjasama. SR, saya siap. Tapi kita perlu setengahnya buat orang-orang kita, termasuk jatah balik modal dari publik figur. Wi, gue kasih lampu hijau, asal narasinya aman. Jangan sampai ada yang bocor. Lo tahu siapa yang bisa kelola ini? SR, tenang. Udah gue plot. Bahkan ada yang udah syuting konten haji buat YouTube duluan. Why? Negara ini kalau ngurus ibadah lebih ribet daripada ngurus konser. Keduanya tertawa keras. Aku berhenti lagi. Membayangkan mereka duduk di ruang rapat ber-AC, menyusun strategi korupsi dengan balutan istilah syariah dan doa, membuat perutku mual. Aku buka folder data Excel yang berjudul Kuota Khusus 2024.xlsx, lembar pertama. Penerima kuota jalur luar skema. Ada 83 nama. Di antaranya, Maya H, penyanyi religi. Zaki R, aktor sinetron, cadar, NM influencer. Pasangan suami istri dengan konten dakwah populer. Putra seorang gubernur. Semua masuk jalur non-antrian. Semua dibiayai sponsor. Sponsor tersebut bukan LSM atau yayasan sosial, melainkan perusahaan-perusahaan yang menyalurkan dana lewat travel haji premium. Dan tak hanya itu, di bawah nama-nama itu ada kolom komisi, DPR, yang menunjukkan angka setoran, antara 150 juta hingga 750 juta per nama. Tiba-tiba aku merasa ada yang mengawasi dari luar jendela. Aku berbalik cepat, tapi hanya bayangan pohon yang digoyang angin musim gugur. Atau mungkin paranoia. Tapi instingku sudah terlalu lama di dunia gelap ini untuk mengabaikan tanda-tanda. Aku tahu, seseorang mungkin sedang memantau aktivitasku. Tapi sebelum aku sempat menenangkan diri, sebuah email anonim masuk ke inbox terenkripsiku. Judulnya, ada yang mulai curiga, hati-hati. Isi pesannya pendek, mereka tahu datanya bocor. Ada permintaan untuk cari diaspora cerewet yang aktif di Eropa. Blogmu masuk radar. Backup semuanya. Segera, teman lama hatiku mencelos. Tapi aku tahu satu hal, jika mereka sudah mencariku,
Berarti data ini benar-benar mematikan. Aku membuka kembali flash disk itu. Kali ini aku cari file terakhir bernama meja3penutup.move. Video berdurasi 3 menit. Seseorang, mungkin Rika sendiri, memvideokan dari kejauhan sebuah meja makan besar dengan 3 laki-laki duduk berdampingan. Seorang pria berkacamata, berpeci. Seorang berpakaian necis, setelan abu-abu. Dan satu lagi, wajahnya familiar. Seperti presenter TV yang kini dikenal sebagai Ustaz Dadakan. Mereka tertawa, bersulang dengan kopi hitam. Di meja, ada map kuning bertuliskan, Laporan kuota, internal DPR, ex-Kemenag, tak ada suara. Hanya tawa. Tapi itu cukup. Aku menutup laptop, menyalakan hard drive eksternal, memindahkan semua file. Kalau aku harus mati karena ini, setidaknya dunia tahu. Mereka memperjualbelikan surga, dan aku menyaksikannya. Sejak membuka file terakhir dalam flash disk putih itu, aku tak tidur lebih dari 2 jam per malam. Setiap derit jendela membuatku terlonjak. Setiap suara langkah di lorong apartemen membuat napasku memburu. Tapi ketakutan itu bukan alasan untuk berhenti. Justru karena aku takut, aku tahu ini nyata. Dan karena ini nyata, aku harus terus maju. Pada tanggal 3 Agustus 2025, aku menerima undangan konferensi HAM internasional yang diadakan di Riyadh, Arab Saudi. Itu aneh. Aku tak pernah melamar ke acara itu. Tapi pengirimnya jelas. International Forum for Pilgrimage Rights, IFPR. Sebuah organisasi bayangan yang bergerak menyelidiki penyalahgunaan sistem ibadah di negara-negara mayoritas Muslim. Aku ingat, beberapa tahun lalu aku pernah mengirim naskah investigasi soal haji palsu ke jurnal bawah tanah mereka. Mungkin itu alasan mereka menghubungiku. Tapi yang membuatku memutuskan berangkat adalah satu kalimat dalam email mereka. Ada orang yang ingin bertemu. Ia bekerja di KJRI Jeddah. Ia menyimpan dokumen tentang transaksi kuota haji Indonesia yang melibatkan pejabat Saudi. Datanglah sebagai peneliti independen dari Denmark. Bawa flash disk putih itu. Riyadh menyambutku dengan langit yang bersih dan udara panas kering yang menusuk paru-paru. Tapi yang paling tajam adalah suasana formal dan diam-diam mengancam dari hotel tempat konferensi berlangsung. Hotel Bintang 5. Semua lantai dijaga oleh petugas keamanan berpakaian sipil. Tapi tatapan mereka sama. Kosong. Menghitung. Aku tahu ini bukan konferensi biasa. Ini adalah medan tempur politik berbalut seminar internasional. Aku bertemu orang itu di hari kedua, di kafe kecil di basement hotel. Dia mengenalkan diri dengan nama samaran, Abu Said. Wajahnya lelah. Usianya sekitar 50-an, kulit gelap dan mata penuh waspada. Tangannya gemetar saat mengangkat kopi. Kau salsa? Aku mengangguk. Ia membuka map berwarna biru gelap, menyodorkan beberapa lembar fotokopi. Dokumen dalam bahasa Arab dan Inggris. Ini hasil dari sistem internal Kementerian Haji Saudi. Kuota tambahan 20.000 untuk Indonesia pada musim haji 20. Ternyata bukan hibah atau kebijakan persaudaraan Islam seperti yang diumumkan. Lalu apa? Ya mendekat menurunkan suara. Itu dibeli oleh pihak Indonesia. Dana masuk lewat rekening travel haji elit yang berafiliasi dengan anggota DPR dan orang-orang dalam Kemenag. Biayanya 300 juta rial. Setara lebih dari 1,2 triliun. Aku mematung. Abu Said melanjutkan. Lebih parahnya lagi, sebagian dari kuota itu dijual kembali ke pihak ketiga, termasuk perusahaan media dan biro jasa pencitraan artis. Nama-nama artis yang kau lihat di flash disk itu, beberapa dibayar untuk ikut rombongan khusus yang diberi gelar haji inspiratif. Tujuannya, mengalihkan perhatian dari korupsi internal. Aku hampir tertawa karena tak percaya. Tapi aku tahu ini bukan fiksi. Aku menatap Abu Said dengan serius. Apa kau punya bukti transfernya? Dia mengangguk. Aku sudah backup di 3 tempat. Tapi 1 kopiku akan kuberikan padamu dengan 1 syarat. Aku meneguk napas. Apa itu? Kalau aku hilang, kau harus sebarkan ini ke dunia. Keesokan paginya, aku hampir ditangkap. Seseorang dari pihak keamanan hotel datang ke kamarku. Mereka berdalih ingin memeriksa identitas peserta, tapi ekspresi mereka menunjukkan sesuatu yang lain. Mereka terlalu formal, terlalu siap. Aku tahu, informasi pertemuanku dengan Abu Said sudah bocor. Untungnya aku sudah siap. Lewat jalur belakang, aku melarikan diri dengan bantuan satu staf hotel yang diam-diam simpatisan IFPR. Kami menumpang mobil van laundry, keluar dari area hotel dan menuju apartemen kecil di pinggiran Riyadh. Di sana,
Sambil menggigil dalam keringat dingin, aku membuka flash disk tambahan yang diberikan Abu Said malam sebelumnya. Isinya, bukti transfer dari Indonesia Religious Welfare Agency ke Bank Arab Saudi atas nama penguatan diplomasi keagamaan. Bukti markup biaya akomodasi haji senilai 437 miliar, daftar nama penerima, kuota diplomatik yang terdiri dari pejabat, keluarga artis, pemilik biro travel, dan satu nama yang membuatku tercekat. Ketua Komisi BIT DPR di ujung daftar itu tertulis, catatan, semua penerima diminta melakukan promosi konten positif di media sosial minimal 3 kali selama ibadah. Seolah-olah mereka bukan ke tanah suci, tapi sedang endorse sabun muka di depan Ka'bah. Aku mengirim salinan file itu ke satu tempat, server IFPR, dan satu backup ke jaringan wartawan investigatif dunia. Lewat Tor. Sore itu, aku terima kabar terakhir dari Abu Said. Pesan suara, berdurasi 11 detik. Saya harus keluar dari Riyadh. Ada yang mencium gerakan saya. Tapi semua sudah saya kunci. Ceritanya sekarang milikmu. Sejak itu, dia hilang. Aku kembali ke Denmark dengan identitas baru. Tak bisa lagi hidup sebagai diriku yang dulu. Tapi saat kupandangi salju yang turun di Aarhus, aku tahu satu hal. Aku membawa bukti bahwa agama dijadikan alat dagang. Dan aku tak akan diam. Ini bukan hanya soal kuota. Ini soal komisi di bawah sajadah. Aku tengah membuka tirai panggung sebuah sandiwara besar, di mana aktor-aktris bukan sekadar bermain peran untuk hiburan. Mereka menjual kredibilitas mereka demi menutup borok kekuasaan. Sejak aku pulang dari Riyadh ke Denmark, hidupku berubah. Aku tinggal di apartemen baru, dengan nama palsu dan koneksi internet yang selalu berpindah lokasi. Tapi bahkan dalam keheningan ini, data yang kubawa terus berteriak minta disuarakan. Dalam flash disk biru dari Abu Said, ada satu folder bernama Influencer Haji 2024. Folder itu berisi puluhan tangkapan layar, surat kontrak, dan transkrip komunikasi via WhatsApp antara agen artis dan oknum biro travel yang menjadi perantara kuota gelap. Tapi satu file paling menyita perhatianku. Paket dakwah digital. Profil influencer. Ini bukan dokumen biasa. Ini adalah presentasi PowerPoint yang diajukan oleh salah satu agensi publik figur ternama di Jakarta kepada pihak Kementerian Agama dengan tembusan kepada anggota DPR bernama Sahroni. Judulnya sederhana, Haji. Dari ibadah menjadi narasi. Dalam dokumen itu, mereka menjabarkan daftar artis yang siap berangkat haji dalam program khusus dan bersedia menjadi bagian dari kampanye citra spiritual nasional. Mereka menyebutnya Duta Haji Inspiratif 2024. Daftar itu mencakup Mayaha, penyanyi pop religi, 2,3 juta pengikut di Instagram. Zaki R, aktor sinetron dengan image religius, sering tampil di talkshow Islami Donal RNM. Pasangan influencer suami istri yang terkenal dengan konten dakwah pernikahan dan parenting Islami. Luna N, mantan DJ yang baru hijrah, kini rutin tampil di podcast agama. Setiap nama memiliki breakdown komitmen. Minimal 3 unggahan bertema spiritual selama di Tanah Suci. 1. Video testimoni perjalanan haji. Penggunaan tagar, ada haji bersih, ene bersama umat. Langkah mabrur. Tidak menyebutkan bahwa mereka berangkat lewat jalur khusus, tak satu pun dari mereka antre. Tak satu pun melalui undian. Mereka dapat slot dari kuota gelap yang dibeli secara sistemik dan dijual kembali lewat perusahaan travel milik pejabat dan kroninya. Tapi, ini bukan soal mereka menumpang naik haji. Yang membuatku muak adalah bagaimana mereka menjual kesalehan palsu, membuat masyarakat percaya bahwa mereka berangkat karena panggilan ilahi, padahal di belakang layar, transferan miliaran sudah berpindah tangan. Aku menelusuri lebih dalam. Salah satu transkrip komunikasi yang ada di dokumen menunjukkan percakapan antara agensi artis dan orang dalam Kemenaken Agency. Klien kami siap upload konten spiritual sebelum berangkat. Perlu dibuatkan narasi bahwa ini haji pribadi, bukan undangan negara. Orang Kemenak. Penting. Publik sensitif soal kuota. Jangan sampai ada indikasi dipilih. Agensi. Siap. Untuk feedback, apakah perlu kiriman video testimoni untuk Komisi Wiyanti juga? Orang Kemenag. Iya. Minimal 1 video 2 unggahan story. Dikirim sebelum pulang ke Indonesia. Aku membacanya dengan mulut menganga. Ternyata publik bukan hanya dibohongi. Mereka sedang dimanipulasi secara sistemik.
dikasih tontonan spiritual, dibuat terharu, disodori air mata pertobatan yang sudah diskenario, semua demi menutupi penyelewengan kuota yang semestinya milik rakyat biasa. Aku menghubungi jaringan lama di Jakarta, seorang mantan editor infotainment yang kini muak dengan dunia hiburan. Ia masih punya akses ke manajemen artis dan feed wartawan gosip. Namanya Nino. Saat ku kirimi beberapa tangkapan layar, dia hanya membalas, "Gua udah curiga dari dulu, tapi semua orang pilih tutup mata. Lo mau ledakin ini?" Aku menjawab, "Bukan cuman mau, harus." Seminggu kemudian, lewat akun blogku Langit Kelima, aku menerbitkan investigasi perdana di balik Haji Bersih, skandal kuota, selfie, dan self-deception. Dalam tulisan itu, aku tidak langsung menyebut nama. Aku hanya menampilkan pola. Bagaimana sistem kuota dikendalikan oleh komisi, body, bagaimana artis direkrut untuk mendongkrak narasi, bagaimana Biro Travel menjadi dalang distribusi kuota gelap, bagaimana Kementerian Agama menutup semua lewat program dakwah. Digital tulisan itu meledak. Dalam waktu 24 jam, artikel tersebut disalin ulang oleh media Arab independen dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh IFPR. Tapi seperti yang sudah kuduga, di Indonesia, media arus utama bungkam. Beberapa bahkan mengeluarkan klarifikasi berjudul, "Tidak benar, artis berangkat haji gratis dari pemerintah." Program Duta Haji adalah bagian dari diplomasi keagamaan. Namun reaksi publik tak bisa dibungkam. Di Twitter, X tagar Anwar jual surga dan Amr Haji Buzzer trending selama 3 hari. Beberapa influencer yang disebut dalam artikel mendadak menghapus konten haji mereka atau mematikan kolom komentar. Tapi malam itu, aku tahu perlawanan balik sudah dimulai. Aku menerima telepon dari nomor Denmark tak dikenal. Saat ku jawab, hanya ada suara berat yang berkata, "Berhenti sekarang, Salsa. Ini bukan cuma soal haji. Ini soal stabilitas negara. Kami tahu kamu ada di Aarhus. Kami tahu kamu tinggal sendirian." Klik, sambungan terputus. Aku duduk lama di kegelapan, menatap laptopku. Mereka mulai panik, dan itu artinya aku mulai benar. Di balik ketukan keyboard, tubuhku menggigil. Bukan karena dinginnya kota Aarhus di awal musim gugur, tapi karena untuk pertama kalinya sejak aku meninggalkan Indonesia, aku merasa berada 1 inci dari kematian. Setelah artikelku meledak dan tagar Haji Buzzer mengguncang media sosial, aku menerima pesan samar, telepon gelap, dan bahkan kiriman surat kosong ke apartemenku. Tapi yang membuatku paling khawatir adalah bukan ancamannya, melainkan siapa yang bisa melacakku di Denmark. Itu artinya, yang kulawan bukan lagi buzzer, bukan lagi artis bayaran, tapi mesin kekuasaan itu sendiri. Setelah 3 hari bersembunyi dan mematikan semua koneksi internet publik, aku kembali membuka satu folder penting yang selama ini belum tersentuh. Folder itu bernama Skema Finansial, Jalur Khusus Haji 2024. Isinya, dokumen aliran dana, invoice palsu, nota pembelian akomodasi, potongan email internal antara Biro Travel, pejabat kementerian, dan 2 perusahaan cangkang di Singapura dan Dubai. Yang paling menarik perhatian, 1 file Excel berjudul Flowchart Dana and Komisi DPR Kemenak Travel. Di dalamnya, aku temukan struktur yang nyaris sempurna, bagai diagram mafia. Skema dasar cuasto dana masuk warga bayar, 400 juta 600 juta per orang untuk haji tanpa antre. Uang masuk ke rekening perusahaan travel syariah, legal, pembandar 2, pembagian dana, 20% untuk operasional haji, tiket, hotel, visa, 10% untuk konten dan kampanye digital, dibayarkan ke agensi influencer, 35% masuk ke rekening Yayasan Keumatan milik jaringan DPR. 35% sisanya dibagi 2, Komisi Pribadi Pejabat Kemenag.o Dana, Pengamanan Media dan Narasi, 3 Cuci Uang. Dana dari yayasan disalurkan ke proyek-proyek fiktif. Not, pembangunan pesantren, tidak ada fisiknya. Pelatihan umrah untuk guru honorer, dibatalkan, dananya tetap cair. Donasi musibah, hanya muncul di spanduk, tapi tidak pernah disalurkan. Di baris bawah, tertulis jumlah total keuntungan bersih tahun 2024, 892 miliar. Aku tak bisa berkata-kata. Ini bukan hanya korupsi. Ini perampokan spiritual. Mereka tidak hanya menilap dana negara, mereka menjual jalan ke tanah suci kepada siapapun yang mampu membayar. Ada 1 nama yang muncul berkali-kali dalam dokumen, bukan Sahroni, bukan Yakut, bukan artis,
Nama itu ditulis sebagai inisial, RZ, dan di dokumen email, seseorang menyapanya sebagai Pak Ketua. Aku menelepon Nino, narasumber infotainmentku di Jakarta. Lu tahu siapa RZ? Dia terdiam. RZ itu Rizky Zamroni. Bukan cuma ketua partai, dia juga ketua komisi puan yang sebelumnya. Dan gila, Sal, dia punya anak yang jadi komisaris di salah satu travel syariah yang lo sebut di artikel. Aku merinding. Jadi semua alurnya balik ke dia? Iya, semua. Dari jatah kuota, travel yang ditunjuk, bahkan narasi media. Dia yang pegang, termasuk akses ke selebritas. Salah satu timnya bekas manajer artis. Dalam salah satu file PDF, aku temukan salinan surat elektronik dari staf Kemenak kepada seseorang di email dengan domain partai politik. Isi surat itu adalah permohonan persetujuan untuk alokasi ulang kuota. Diplomatik. Dalam lampirannya, ada 17 nama, naik anggota DPR, termasuk Sahroni, 4 nama dari Travel Tavern, nama dari pihak eksternal, dan 1 nama paling mencolok, RZ, sebagai koordinator lapangan dan komunikasi media. Padahal dia bukan siapa-siapa dalam struktur resmi operasional haji. Pada saat itu, semua potongan puzzle tersambung. Rika, si pengantar ojol yang menemukan flash disk Men Abu Said, pejabat KJRI yang mengungkap transaksi Riyadh, artis-artis yang dipoles jadi duta spiritual dadakan. Sahroni, politisi flamboyan yang jadi aktor lapangan. Yakut, menteri yang menyetujui semua jalur diplomatik. Semua hanya ekor. Kepala dari semua ini adalah satu orang. RZ, aku tahu. Aku tak bisa menyimpan ini sendiri lagi. Malam itu, aku menulis sebuah laporan penuh ke jaringan investigasi Forbidden Files, jaringan jurnalis internasional yang biasa mengungkap kejahatan keuangan negara. Judul laporan, Jalan ke Surga Dibayar Tunai, Skema Korupsi Haji Indonesia 2024. Dalam laporan itu, aku menyertakan seluruh bukti, grafik skema dana, daftar nama kontrak digital kutipan, rekaman suara dan ringkasan video dari flash disk putih aku menutup laporan dengan kalimat, ketika ibadah menjadi bisnis dan kekuasaan menjadikan agama sebagai panggung, maka suara kecil rakyat yang dikhianati harus lebih nyaring dari lantunan doa mereka yang palsu. Besoknya, laporan itu meledak. The Guardian, Al Jazeera, dan bahkan BBC menurunkan berita tentangnya. Haji Gate jadi trending global. Dan di Indonesia, untuk pertama kalinya, RZ tak muncul dalam konferensi pers partainya. Sementara Menteri Agama membatalkan perjalanan resminya ke Turki Sahroni, mengunci akun media sosial dan disebut dirawat karena kelelahan. Tapi aku tahu ini belum selesai, mereka akan melawan. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Sejak laporan lengkap tentang korupsi kuota haji, yang kutulis dipublikasikan ke media internasional, aku sudah tidak hidup sebagai orang biasa lagi. Aku bukan jurnalis, bukan warga negara, bahkan bukan pengungsi. Aku adalah target. Seminggu setelah laporan itu mengguncang media global, apartemen tempat tinggalku di Aarhus digeledah oleh 2 orang tak dikenal. Mereka berpakaian rapi, berlagak seperti petugas sensus, tapi mereka bukan. Aku tahu itu dari cara mereka berdiri, dari sepatu mereka yang terlalu kotor untuk pegawai kota. Beruntung, aku tidak ada di sana saat itu. Aku sudah pindah ke flat teman kuliah lamaku di pinggiran kota, menyamar sebagai penulis lepas dari Ukraina. Paspor palsuku bernama Irina Malkova, lengkap dengan kartu identitas mahasiswa arkeologi. Paranoia ini bukan bentuk kelemahan, ini bentuk kesiapan. Hari itu, aku menerima surel dari seseorang yang mengaku sebagai pegawai BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, non-aktif. Pesannya singkat, saya tahu siapa saja yang ikut mencuci dana haji lewat laporan audit fiktif. Kalau Anda masih ingin membongkar semua, kita harus bicara. Tapi Anda akan butuh perlindungan. Banyak yang ingin Anda diam. Aku langsung mengenkripsinya, membalas menggunakan metode double hop anonymous relay. 2 hari kemudian, kami bertemu secara virtual melalui panggilan video terenkripsi dengan wajahnya disamarkan. Namanya Rendra, mantan auditor BPK yang dinonaktifkan setelah memprotes data yang dipalsukan dalam laporan pertanggungjawaban dana haji. Salsa, mereka bukan cuma korupsi, katanya. Mereka menciptakan laporan keuangan palsu selama 4 tahun berturut-turut untuk menutupi transaksi antara Kemenak, DPR, dan travel-travel siluman. Bahkan laporan kelebihan anggaran biaya akomodasi tahun 2023
senilai 312 miliar tidak pernah diaudit ulang. Aku mengernyit. Artinya? Artinya mereka bisa mencetak surplus fiktif. Dan kelebihan itu dikonversi menjadi dana politik. Bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk kampanye 2024. Nafasku tercekat. Ini bukan lagi soal haji. Ini soal bagaimana agama digunakan sebagai alat pembiayaan kekuasaan. Di hari yang sama, aku menerima surel dari seorang editor media arus utama di Jakarta, tanpa nama, isinya satu kalimat, berhenti. Atau kami publikasikan masa lalumu di Indonesia, termasuk alasan kenapa kamu melarikan diri dulu. Itu pukulan yang tak kusangka. Tak banyak yang tahu. Aku pernah jadi korban dalam konflik politik lokal di Yogyakarta. Saat artikel investigasiku soal penggelapan dana pembangunan masjid oleh ormas besar membuatku diburu, bahkan diteror. Waktu itu, hanya satu cara bertahan. Kabur dari negeri sendiri. Sekarang mereka ingin menghidupkan kembali luka lamaku, agar aku diam. Tapi aku sudah terlalu jauh. Malam itu, aku menghubungi AFPR dan jaringan internasional yang pernah membantu Edward Snowden. Aku katakan, saya butuh perlindungan. Tapi lebih dari itu saya butuh panggung. Jika saya harus mati, saya ingin mati dalam cahaya, bukan dalam senyap. Dan mereka menjawab dengan satu tawaran. Bersiaplah untuk tampil di Geneva Human Rights Forum bulan depan. Dunia akan melihatmu. Sementara itu, di Jakarta, keadaan mulai panas media. Internasional memberitakan bahwa Indonesia ditolak tambahan kuota haji 2025 karena indikasi penyalahgunaan tahun sebelumnya. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, diam. Istana mengeluarkan pernyataan bahwa semua tuduhan tidak berdasar dan bersumber dari diaspora yang punya motif politik. Beberapa nama yang muncul di laporan mulai menghilang dari media sosial. Dan satu orang, RZ, dinyatakan sakit dan dirawat intensif. Sementara aku terus menulis bukan lagi di blogku, tapi di kanal distribusi berita global melalui akun anonim dengan kode tanda tanganku di akhir. Langit kelima setiap minggu, aku merilis satu nama baru, satu fakta baru, satu bukti baru. Dan publik mulai bergerak. Akun-akun muda, aktivis mahasiswa, komunitas pesantren progresif mulai mempertanyakan, benarkah kita disucikan oleh ibadah yang dibayar dengan uang najis? Tapi aku tahu, waktuku makin sempit. Beberapa hari lalu, seseorang menyusup ke jaringan wifi apartemen. Teman lamaku mendapat paket mencurigakan di depan pintu. Sebuah sajadah terbakar. Dan pagi ini, aku menerima email baru, isinya hanya satu video. Rekaman dari kamera jalanan di Aarhus. Menampilkan aku sendiri, berjalan sendirian, dipantau dari kejauhan. Tak ada pesan, tak ada suara. Hanya satu kalimat di bawahnya. Kau tahu kamu tak bisa lari selamanya. Benar. Aku tak bisa lari selamanya. Tapi aku juga tak bisa diam selamanya. Jika mereka akan mencabut hidupku, maka aku akan pastikan setiap detik terakhirku adalah peluru kebenaran. Aku bukan korban, aku bukan martir, aku adalah saksi. Dan jika dunia terus diam, biarlah suaraku menjadi gangguan yang tak bisa mereka matikan. Di sebuah ruang konferensi di Geneva yang dipenuhi jurnalis dan aktivis dari seluruh dunia, aku berdiri di depan mikrofon, mengenakan blazer hitam sederhana. Ini adalah saat yang kutunggu selama bertahun-tahun. Saat suara kecil dari Denmark menjadi gema yang mengguncang dunia. Sidang yang aku hadiri bukan sidang biasa. Ini adalah Geneva Human Rights Forum, di mana aku diundang sebagai saksi utama atas korupsi kuota haji yang telah mengguncang Indonesia. Aku merasa napasku sedikit tercekat saat moderator memanggil namaku. Salsa Mahadewi, silakan mulai. Aku menarik napas panjang dan mulai bicara. Saya di sini bukan sebagai musuh negara, tapi sebagai suara rakyat yang selama ini dibungkam. Saya membongkar skandal yang tidak hanya mencuri uang negara, tapi juga menodai kesucian ibadah haji. Ibadah yang seharusnya menjadi momen spiritual suci, bukan ajang memperkaya segelintir orang. Di layar besar di belakangku, foto-foto bukti dan dokumen yang kubawa diproyeksikan. Tangkap layar chat, WhatsApp yang mengatur kuota gelap, surat elektronik yang membahas aliran dana daftar, nama artis yang ikut terlibat dalam program dakwah, palsu. Skema aliran dana hingga ke rekening. Perusahaan di luar negeri, salah. Satu video yang kusertakan adalah rekaman pembicaraan internal pejabat Kemenak yang
menunjukkan bagaimana kuota haji dilelang ke biro travel tertentu, dan kemudian kuota itu diberikan kepada orang-orang yang membayar. Suara di ruangan itu bergemuruh saat aku menyampaikan fakta. Beberapa jurnalis dari BBC, Al Jazeera, The Guardian, bahkan media lokal dari berbagai negara Asia Tenggara menyiarkan langsung sidang ini. Aku tahu bahwa seluruh dunia kini tahu, termasuk mereka yang ingin aku lawan. Namun, sidang itu juga menimbulkan efek domino yang tak terduga. Beberapa jam setelah pidatoku, media di Indonesia yang sebelumnya bungkam mulai membuka kembali kasus ini. Beberapa tokoh oposisi di DPR pun mengajukan mosi interpelasi terkait Kementerian Agama. Di media sosial, tagar Haji Gate semakin ramai berbagai. Influencer yang dulu ikut dalam program itu mulai menghapus konten mereka atau malah memberi pernyataan permintaan. Maaf, tapi yang paling mengejutkan adalah reaksi dari pihak yang selama ini kusebut sebagai aktor utama, Arz Rizky Zamroni. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat dari seseorang yang kukenal sebagai salah satu aktivis di Jakarta. RZ sudah menghilang. Salsa. Tapi ada rumor dia mengirim tim bayaran untuk membungkam beberapa saksi. Aku sadar, ini adalah perang yang jauh dari selesai. Ancaman bukan hanya soal fisik, tapi juga pencemaran nama baik dan tekanan terhadap orang-orang di sekitarku. Di tengah ketegangan itu, aku mulai menerima tawaran bantuan dari berbagai pihak. Organisasi HAM internasional yang menawarkan perlindungan dan pengawalan. Beberapa NGO di Indonesia yang siap memberikan bantuan hukum bagi korban dan saksi. Jurnalis lokal yang mulai bergabung untuk memperkuat penyelidikan. Aku juga mulai mendapat kontak dari beberapa anggota DPR yang selama ini diam, yang ternyata menyimpan keprihatinan serupa dan berharap ada perubahan dari dalam. Namun di balik semua itu, aku tahu ada hal yang lebih penting, kepercayaan publik. Aku menulis artikel demi artikel, mewawancarai korban penipuan biro travel, keluarga calon jemaah haji yang dirugikan, hingga artis yang mengaku dipaksa ikut dalam program kampanye haji palsu. Satu demi satu fakta mulai terbuka, dan masyarakat mulai mempertanyakan sistem lama yang selama ini mereka anggap suci. Namun, ancaman semakin nyata. Suatu malam, saat aku kembali ke apartemen setelah wawancara dengan seorang aktivis hak pekerja migran, aku menemukan sepucuk surat tanpa alamat pengirim tergeletak di depan pintu, isinya singkat, "Hentikan, atau kami hancurkan hidupmu." Aku tidak takut. Aku sudah menyiapkan semua dokumen, video, saksi, dan pengacara. Aku tahu, perjuangan ini bukan soal aku sendiri. Ini soal masa depan negeri yang kusayang. Di penghujung bab ini, aku sadar satu hal. Kebenaran adalah senjata paling berbahaya bagi mereka yang berkuasa dengan cara kotor. Dan aku sudah memegangnya erat-erat. Sekarang berdiri di persimpangan yang paling gelap dalam hidupku. Setelah sidang di Geneva yang menggemparkan, dan gelombang pemberitaan internasional, hidupku tak lagi sama. Ancaman datang bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Dilema moral dan tekanan yang berlapis-lapis membuatku bertanya, sejauh mana aku bisa bertahan? Sejak publikasi itu, aku mendapat banyak dukungan dari aktivis, jurnalis, dan NGO. Namun di saat yang sama, aku mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Malam-malamku penuh mimpi buruk tentang orang-orang yang dulu kucintai dan kini terancam karena aku. Beberapa kali, aku menerima pesan dari keluarga di Indonesia, ibu dan adik-adikku. Mereka meminta aku pulang, atau setidaknya berhenti mengungkap skandal ini. Mereka bisa mencelakai kamu. Salsa, kata ibu lewat suara bergetar di telepon. Aku menangis diam di kamar apartemen kecil itu. Rindu rumah, rindu keluarga, tapi aku tahu kalau aku pulang sekarang, aku tak akan bisa berbicara lagi. Ada juga tekanan lain yang lebih licik. Sebuah media besar di Indonesia menerbitkan artikel hitam tentangku. Judulnya, Si Diaspora Pengkhianat. Mengapa Salsa Mahadewi membawa luka ke negeri sendiri? Isi artikel itu mencoba menggambarkan aku sebagai pembuat onar yang dulu meninggalkan tanah air karena masalah pribadi dan sekarang bersekongkol dengan pihak asing untuk menjatuhkan pemerintah. Aku merasa seperti sedang diseret ke jurang. Tapi aku harus ingat, aku bukan orang yang mudah menyerah. Di sela-sela tekanan itu, aku mendapat tawaran yang mengguncangkan. Uang besar untuk menghentikan pengusutan. Lewat perantara yang tak kukenal, mereka mengirim pesan. Kami tahu kamu butuh uang. Kesepakatan ini bisa menyelesaikan semuanya tanpa darah. Aku hampir tergoda. Bukan karena aku ingin berhenti,
Tapi karena aku tahu uang itu bisa aku gunakan untuk membantu keluarga dan memperkuat jaringan perlindungan. Tapi suara hati kecilku berkata, apa artinya semua ini kalau aku jual kebenaran? Aku menolak tawaran itu. Namun, tekanan juga datang dari sisi lain. Teman-teman lama yang dulu bersamaku di Yogyakarta. Mereka mendesak aku untuk mundur, demi keselamatan diri dan nama baik keluarga. Kadang Salsa, ada waktu di mana kita harus memilih bertahan hidup dulu, baru berjuang, kata seorang sahabat lama lewat pesan singkat. Aku tahu itu nasihat bijak, tapi aku juga tahu, kalau aku mundur sekarang, skandal ini akan ditutupi rapat-rapat lagi. Puncaknya terjadi ketika aku menerima telepon dari seorang tokoh yang kukenal sebagai mentor dalam dunia jurnalisme. Dia berkata, Salsa, kamu sudah melakukan yang luar biasa. Tapi kamulah harus tahu beberapa orang di sana sangat berbahaya. Jika kamu terus maju, kamu tak hanya membahayakan dirimu, tapi juga orang-orang yang kamu sayangi. Aku terdiam. Ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah ultimatum tersamar. Malam itu aku menulis di blogku, yang kini diakses berjuta orang. Ada saatnya kita harus memilih antara hidup nyaman dalam kebohongan atau hidup dalam kebenaran yang pahit. Aku memilih yang kedua, walau harus berkorban, karena aku percaya satu suara yang jujur bisa mengguncang tembok kebohongan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku juga sadar aku tak bisa melakukannya sendiri. Dalam keheningan, aku merancang strategi baru. Merekrut lebih banyak aktivis di Indonesia, membangun jaringan pengacara dan dokter yang siap memberikan perlindungan. Menjalin komunikasi dengan lembaga internasional untuk perlindungan. Saksi aku harus jadi bukan hanya jurnalis, tapi juga pelindung kebenaran. Di antara semua tekanan itu, aku juga mulai merenung tentang arti perjuangan ini. Apakah aku sudah berubah? Apakah aku sudah menjadi sosok yang selama ini kutakuti? Pemberontak yang diasingkan? Aku tak punya jawaban pasti. Yang aku tahu, aku harus terus berjalan. Hari ini aku menulis pengakuan ini. Aku adalah Salsa Mahadewi, perempuan yang memilih kebenaran di atas segala risiko. Aku akan terus berjuang, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk jutaan orang yang tak bisa bersuara. Aku tahu, di depan sana masih ada gelap yang menunggu. Tapi aku siap menghadapi itu, karena aku percaya bahwa cahaya kecil pun bisa menembus kegelapan terlebat. Dan aku tahu bahwa setiap akhir adalah sebuah awal yang baru. Setelah perjalanan panjang penuh bahaya, tekanan, dan pengorbanan, aku berdiri di ujung babak yang mungkin menjadi penutup cerita ini. Atau mungkin awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa bulan setelah sidang Geneva, efek dari pengungkapan yang kulakukan mulai terasa di seluruh Indonesia. Kementerian Agama di bawah tekanan publik yang luar biasa, mulai menggelar audit internal dan membentuk tim investigasi independen. Beberapa pejabat yang kuungkap namanya dipanggil untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Aku menyaksikan bagaimana gelombang perubahan itu perlahan, tapi pasti mulai merambat. Namun, perubahan bukanlah jalan yang mudah. Di balik kemajuan, masih ada bayang-bayang yang mengintai. Aku kehilangan beberapa teman dekat. Mereka yang dulu membantu mengumpulkan data atau menjadi saksi. Beberapa dari mereka tiba-tiba menghilang. Beberapa menerima ancaman serius. Dan ada yang memilih menjauh demi keselamatan keluarga. Aku sendiri terus hidup dalam pengawasan ketat. Setiap langkah, setiap gerakanku tercatat. Tapi aku tidak lagi takut. Karena aku tahu, perjuangan ini jauh lebih besar daripada diriku sendiri. Hari ini aku menulis pengakuan terakhir ini sebagai pelaku utama. Pengungkapan skandal terbesar dalam sejarah kuota haji. Aku tidak pernah membayangkan bahwa seorang diaspora yang memilih hidup di Denmark bisa menjadi suara perubahan di tanah airnya. Namun, kebenaran memiliki cara untuk menemukan jalannya, tidak peduli seberapa jauh kita melangkah. Aku masih ingat saat pertama kali menerima flash disk putih itu, benda kecil yang menyimpan rahasia besar. Dari situ aku mulai menyusuri jejak-jejak korupsi, dari nama-nama pejabat tinggi hingga artis-artis yang ikut terlibat. Setiap fakta yang terungkap semakin memperkuat keyakinanku bahwa aku harus terus berjuang, walau nyawa menjadi taruhannya. Kini aku percaya bahwa pengungkapan ini bukan sekadar tentang korupsi. Ini tentang bagaimana rakyat berhak tahu kebenaran. Bagaimana agama dan ibadah tidak boleh diperalat untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi.
Aku percaya, di balik gelapnya korupsi ada secercah harapan yang harus dijaga. Aku juga sadar, perjuangan ini membuka luka lama dan membawa konsekuensi yang tidak ringan. Ada saat aku merasa sendiri, terasing, bahkan hampir menyerah. Tapi aku selalu ingat pesan dari keluargaku, bahwa aku berjuang bukan hanya untuk diriku, tapi untuk mereka yang tidak bisa bersuara. Sekarang, aku berdiri bukan sebagai seorang jurnalis atau diaspora. Aku berdiri sebagai wakil suara rakyat, sebagai pengingat bahwa kebenaran tidak akan pernah terkubur. Perubahan memang butuh waktu, tapi aku percaya sesuatu yang mulai di sini akan tumbuh dan membesar. Dan meskipun jalan ke depan masih penuh tantangan, aku siap-siap menghadapi segala kemungkinan, siap mempertaruhkan segalanya, karena aku tahu kebenaran adalah warisan terbesar yang bisa kutinggalkan untuk masa depan. Jadi, jika suatu hari nanti aku hilang atau dibungkam, ingatlah, perjuangan ini bukan milikku seorang. Ini milik kita semua. Untuk negeri yang lebih bersih, adil dan penuh harapan. Aku Salsa Mahadewi. Modal ini adalah akhir dari cerita lama dan awal dari